Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Ibu. Apa Rizky? Baik. Bilqis? Namya? Citra? Fabiana? Tidak masuk. Mana? Di sini. Dina? Intan? Laura? Margareta? Melvia? Muhammad Jilbi? Muhammad Khairul? Sutro? Purnama? Hadir. Adit? Adit? Ridwan? Hadir. Rifki? Hadir. Robert? Hadir. Ferry? Siva? Neda? Zahra? Zahwa? Zakia? Wafa? Ada yang belum panggil? Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot ya. Di sini ada yang pernah membuat teks anekdot? Pernah? Tentang apa? Bebas. Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang teks anekdot yang meliputi pengertian teks anekdot, ciri-ciri, struktur, kemudian nanti kita akan membuat komik bersama kelompoknya masing-masing. Jadi yang pertama pengertian tentang teks anekdot. Teks anekdot itu
Jadi itu bisa dijadikan sebagai teks anekdot. Yang selanjutnya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau orang penting. Dalam membuat teks anekdot itu bisa juga ditujukan kepada pemerintah mungkin. Kalau kita mengkritik kebijakan pemerintah juga itu orang-orang penting atau orang tertentu. Selanjutnya lebih mendekati perumpamaan tentang dongeng. Yang selanjutnya pada umumnya menampilkan karakter hewan atau buku manusia. Dalam membuat teks anekdot, jika kalian ubah menjadi komik, biasanya kalian kalau mau membuat kritik tentang korupsi mungkin kan kalian biasanya menggambarkan tentang tikus yang predasi. Itu sebagai contohnya. Yang selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Ada berapa struktur teks anekdot? Pertama apa? Janji abstrak itu merupakan gambaran umum dari sebuah teks. Jadi sebelum kalian membuat teks yang secara lengkap, mungkin dari permasalahan mulai, terus puncak masalah, terus sama penyelesaian, kalian biasanya menggambarkan terlebih dahulu apa sih isi cerita tentang yang akan kalian tuliskan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu awal mula permasalahan muncul ya. Jadi setelah kalian membuat gambaran umum tentang isi dari teksnya, kalian bisa menggambarkan mulainya permasalahan yang akan kalian bahas. Dan yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan puncak dari permasalahan. Jadi setelah kalian membuat gambaran umum, terus kemudian kalian membuat mulainya permasalahan, kalian yang ketiga membuat puncak masalah atau puncak lanjutan dari yang teks yang akan kalian buat. Yang keempat adalah apa? Jadi reaksi adalah respon atau tanggapan dari sebuah krisis. Jadi setelah kalian membuat krisis itu puncak masalah, terus kalian buat penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi kan awalnya tadi kalian membuatnya gambaran umum, kemudian kalian buat awal mula masalah itu ada, terus kemudian kalian buat puncak masalah. Yang ketiga, yang keempat itu penyelesaian dari masalah yang sudah kalian buat. Yang kelima adalah koda. Koda merupakan penutup atau simpulan dari sebuah teks yang kalian buat. Jadi setelah kalian membuat gambaran umum, membuat orientasi, membuat krisis, dan membuat kreasi, kalian harus membuat penutup atau simpulan dari teks tersebut. Nah, selanjutnya adalah komik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke komik? Jika tidak, setelah kalian membuat teks anekdot, bisa kalian ubah menjadi gambar atau komik sederhana. Pengertian komik sendiri adalah komik potongan atau komik strip merupakan gabungan dari beberapa panel atau kotak-kotak gambar seperti di proyektor atau di halaman 38 ya. Itu ada contohnya. Jadi beberapa potongan kotak yang dijadikan menjadi satu, yang itu runtut alurnya menjadi sebuah cerita pendek. Nah, selanjutnya ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama terdiri dari beberapa panel gambar yang biasanya terdiri dari 3 sampai 4 gambar kotak. Yang seperti contohnya tadi kan 3 sampai 4 kotak. Yang kedua, berukuran kecil dan ringkas. Jadi saat kalian membuat komik itu bisa nggak usah terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga. Yang selanjutnya adalah tersusun secara horizontal maupun vertikal. Jadi saat kalian membuat komik itu bisa kalian mungkin gambar secara vertikal atau landscape, atau juga bisa secara potret atau horizontal. Yang selanjutnya adalah berisi cerita singkat, alur sederhana, dan langsung pada inti masalah. Jadi komik yang kalian buat itu harus singkat tapi jelas. Jangan terlalu singkat
mungkin kritik sosial atau humor saja. Jadi kalian bisa membuat komik tentang kehidupan sehari-hari mungkin atau edukasi yang lainnya. Yang terakhir, visual yang disajikan sederhana. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, komik itu kalian buat itu biasanya sederhana saja, tapi jangan terlalu sederhana juga. Yang penting jelas isinya. Nah, setelah kalian membuat teks anekdot, kemudian kalian coba jadi mungkin komik, kalian juga bisa menampilkan teks tersebut dalam sebuah pertunjukan. Nah, dalam sebuah pertunjukan itu ada beberapa istilah dalam melakukan tunggal. Ada berapa? Yang pertama ada pause. Pause berarti berhenti bicara sejenak untuk memainkan timing. Timing sendiri adalah untuk mengatur waktu kalian berbicara. Jadi saat menyampaikan lafaz tunggal di sebuah pertunjukan, kalian itu juga harus memikirkan nada yang kalian bicarakan atau ekspresi yang kalian tampilkan agar itu dari teks tersebut bisa disampaikan kepada penonton. Yang kedua adalah persona. Persona merupakan karakter seorang pelawak sebagai ciri khas masing-masing. Jadi seperti contohnya itu kalau di TV kan pelawak itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kalian itu kalau menyampaikan lawak tunggal juga memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga adalah konsep, merupakan puncak dari lelucon. Seperti yang pada struktur tadi, kan kalau struktur itu ada krisis toh. Nah, kalau di sini itu ada konsep. Yang keempat adalah riffing. Riffing merupakan komentar bolak-balik antara penonton dan pelawaknya. Jadi saat kalian menampilkan lawak tunggal itu kalian harus kayak memiliki interaksi kepada penontonnya agar penonton itu tahu maksud dari lawakan tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kalian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya berikan ke panel ketua kemarin. Gabung dengan kelompoknya, terus kelompok ya? Iya. Silakan ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok empat. Nomor 5. Silakan kalian buat komik dari teks tersebut. Kalian baca dan pahami terlebih dahulu bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, setelahnya kalian buat komik minimal ya 3 atau 4 kotak gitu. Seperti contohnya lagi. Komik gambar. Ya. Nggak usah video anak juga nggak apa-apa. Gambarnya itu. Yang anak-anak kalau komik